Oke, baik rekan-rekan semuanya, boleh di-unmute dulu audionya ketika kita mulai agar jelas suaranya. Baik, Kak, ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, puji syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dari limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga sekarang ini kita dapat melaksanakan aktivitas perkuliahan kita untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan atau PPDB. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil UTS kami mengenai modifikasi modifikasi modul ajar yang kami ambil dari Pamong yang ada di tempat pelaksanaan PPL. Nah, boleh dilanjut slide-nya, operator. Di sini kami terdiri dari ada saudari Nindita Utari, ada Nurvita Sari, Fareni Yonata, Radila Yuri Cemara, Rifika Arvina, Rintal Fauzi, serta Rosi Aulia, dan terakhir ya Almeida. Di sini saya akan menyampaikan hasil modifikasi kami mengenai RPP ataupun modul ajar. Yang pertama, kami modifikasi mengenai elemen di sini yang kami modifikasi elemen profil pelajar Pancasila. Di sini mengambil elemen profil Pancasila yaitu pertama berakhlak kritis, mandiri, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta kreatif. Ada 4 elemen yang kami ambil dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang kami harapkan nanti ketika modul ajar nanti bisa tercapai 4 elemen tersebut. Baik, bisa dilanjut ke bawah. Selain itu, kami juga memodifikasi tujuan pembelajaran, yang mana pada kompetensi awal itu berbunyi menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Nah, itu kompetensi awal daripada RPP ataupun modul ajar yang kami temukan di Pamong. Terus kami modifikasi tujuan pembelajaran. Di sini kami modifikasi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan asal mula daerah dan tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan zaman daerah setempat. Yang ketiga, peserta didik menceritakan perkembangan daerah tempat tinggal, dan yang keempat, peserta didik membandingkan kondisi daerah tempat tinggal dahulu dan kini. Di sini kami ambil TP-nya ataupun tujuan pelajarannya dimulai dari C1 sampai C2, dikarenakan pada kompetensi awalnya itu tercapai hanya pada C2, di kami hanya mengambil pada C2 sesuai dengan kondisi peserta didik yang ada dalam kelas tersebut, yang mana menceritakan membandingkan. Selanjutnya boleh dikebawahkan Kak Nindi. Selanjutnya kami modifikasi alur tujuan pembelajaran. Berdasarkan kami lihat pada tujuan pembelajaran itu ada 4 TP. Di sini kami buat alur tujuan pembelajaran juga ada 4 alur. Kami mulai daripada TP1, di mana TP1 itu merupakan hal yang paling awal. Selanjutnya kami ambil TP2, terus kami ajarkan nanti pada TP3, dan terakhir kami ajarkan nanti pada TP4. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan terkait dengan modifikasi tujuan pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran terkait dengan modul ajar yang kami temukan pada kelas ataupun tempat kami laksanakan PPL. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada narasumber kedua akan menjelaskan tentang prasarana dan alat yang digunakan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas akan disampaikan oleh Saudari Rozi Aulia. Kepada Saudari Rozi Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menyampaikan tentang prasarana dan sarana serta alat dan bahan yang digunakan dalam perencanaan modul ini. Yang pertama ialah LCD proyektor, kemudian laptop, alat tulis, serta speaker untuk sebagai sound systemnya. Kemudian terdapat video pembelajaran yang diambil dari YouTube. Dan terakhir ialah buku sumber. Buku sumber ini merupakan buku pendidikan Pancasila kurikulum Merdeka, diambil dari buku sumber tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang prasarana. Dikembalikan kepada moderator.
kasih banyak diucapkan kepada Saudari Rozi Aulia sudah menyampaikan alat dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran. Berikutnya kita dengarkan narasumber yang akan menyampaikan kegiatan yang kami modifikasi. Ada 3 kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Yang kegiatan pembuka akan disampaikan oleh Saudari Radila. Kepada Saudari Radila dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan uraian tentang kegiatan pembelajaran, terutama yang pertama pada kegiatan pembuka, yang mana alokasi waktu pembelajaran pertama ini 2 jam pelajaran dengan kegiatan pembuka 15 menit. Langkah yang pertama, pendidik mengucapkan salam. Kedua, menanyakan kabar peserta didik. Ketiga, pendidik memastikan kelas dalam keadaan bersih dan rapi. Keempat, peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kelima, pendidik menekankan pentingnya berdoa sebelum memulai suatu kegiatan dan mengajak peserta didik untuk bersama-sama. Kemudian yang keenam, peserta didik bersama pendidik membaca surat pendek. Lanjut, pendidik mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian ice breaking atau menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, peserta didik diberikan pertanyaan persepsi seperti bagaimana kondisi perkembangan tempat tinggalku. Kemudian berikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menyampaikan gagasannya sendiri secara bergantian. Kemudian peserta didik juga mendengarkan pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. Sekian penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih banyak diucapkan kepada Saudari Radila sudah menyampaikan kegiatan pembuka dalam sebuah modul ajar. Baik, pemateri yang keempat, maksudnya akan disampaikan oleh Saudari Nindita Utari akan menyampaikan kegiatan inti dalam modul ajar tersebut. Kepada Saudari Nindita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nindita Utari akan menyampaikan uraian kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti. Pendidik mengajak peserta didik mematuhi peraturan pembelajaran, yaitu harus menyimak dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap senang dan semangat belajar, berani mengemukakan pendapat. Alokasi waktunya yaitu 35 menit. Tahap pertama, sebelumnya kami mengambil model pembelajaran problem-based learning dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Pendidik menanyakan pertanyaan pemantik bagaimana ciri khas dan asal mula daerah tempat tinggal peserta didik. Contohnya, pendidik, anak-anak tahu tidak jam gadang ada di mana? Peserta didik, Bukit Tinggi Ibu. Kemudian yang kedua, pendidik mengajak peserta didik untuk mengamati tampilan proyektor yang berisi gambar-gambar ciri khas daerah, kemudian meminta peserta didik untuk menyebutkan nama-nama gambar tersebut. Contohnya, gambar Tugu Monas, gambar kebun binatang, gambar Gunung Merapi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pendidik mengajak peserta didik untuk menyebutkan apa-apa saja yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, pendidik mengajak peserta didik untuk duduk berkelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kemudian yang kedua, pendidik membagikan lembar LKPD. Yang ketiga, sesuai instruksi sebelumnya, peserta didik diminta untuk mengeluarkan beberapa contoh lembaran uang kertas yang mereka bawa dalam nominal kecil. Untuk nominal besar dapat disimpan oleh guru. Siapkan juga pecahan uang kertas dalam nominal kecil untuk berjaga saat peserta didik tidak membawa. Yang keempat, peserta didik beserta teman sekelompoknya bersama-sama mengamati LKPD yang diberikan. Kemudian tahap yang ketiga dalam sintaks ini yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, pendidik meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan literasi pada suatu bacaan di LKPD yang disajikan. Kemudian, peserta didik diminta memahami dan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD dengan cara berdiskusi. Contohnya, bagaimana lingkungan tempat tinggalnya saat ini? Apakah lebih sepi atau lebih ramai? Kenapa? Kemudian yang kedua, siapa saja yang berperan dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya? Selanjutnya, kemudian pendidik meminta peserta didik untuk mengamati lembaran uang yang mereka bawa. Kemudian ajukan pertanyaan pemantik. Contohnya, apa yang peserta didik amati dalam lembaran uang pecahan? Kemudian tahap selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Di akhir sesi diskusi kelompok kecil 4 orang, pendidik meminta salah seorang perwakilan masing-masing kelompok untuk menjadi pembawa acara pada presentasi di depan kelas terkait hasil diskusi. Yang kedua, ajak anggota kelompok untuk menjadi narasumber atau pembaca hasil diskusi mereka. Dan yang ketiga, pendidik bisa berkeliling dan berperan sebagai fasilitator untuk melihat pemahaman peserta didik, menjaga ketertiban, dan membantu yang kesulitan. Dan yang tahap terakhir dari problem based learning ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, secara aktif, kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang tampil. Yang kedua, pendidik menuntun peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran mereka. Dan yang ketiga, pendidik memberikan pemahaman terkait pembelajaran mereka sekaligus melakukan perbaikan jika ada miskonsepsi antara pemahaman peserta didik dengan pemahaman yang sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Saudari Anindita Utari sudah menyampaikan kegiatan inti dalam modul ajar tersebut. Selanjutnya kita dengarkan bagaimana bentuk dari modifikasi kegiatan penutup dalam modul ajar tersebut yang akan disampaikan oleh Saudari Rifika Rifina kepada Saudari Rifika Rifina, dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Rifika Rifina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang uraian kegiatan pembelajaran bagian kegiatan penutup di mana alokasi waktunya dibutuhkan 10 menit. Pada kegiatan penutup ini yang dilakukan yaitu menganalisa, mengevaluasi, pemecahan masalah dan menyimpulkan. Di mana kegiatannya yang pertama, pendidik dan peserta didik melakukan tanya jawab mengenai hasil diskusi pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, pendidik dan peserta didik membuat kesimpulan dengan cara menjawab permasalahan yang ada di awal pembelajaran. Yang ketiga, pendidik membimbing peserta didik membuat poin-poin penting dari perkembangan yang ada di daerah mereka. Yang keempat, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan refleksi secara tulisan, di mana sudah disiapkan oleh guru, oleh pendidik, dan berhubungan dengan materi dan proses saat pembelajaran. Pendidik menyampaikan pesan moral dari perjuangan tokoh daerah terhadap perkembangan dari daerah mereka, dan pendidik menyampaikan kepada peserta didik tentang materi yang dipelajari untuk pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yaitu guru melakukan penutup dengan membaca salam, doa, dan berterima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Saudari Rifika Rifina sudah menyampaikan materi ataupun kegiatan penutup dalam modul ajar tersebut. Baik, kita minta kepada narasumber kita yang selanjutnya akan menyampaikan bagaimana bentuk asesmen ataupun penilaian dalam modul ajar yang telah dimodifikasinya akan disampaikan oleh Saudari Parini Yonata. Kepada Saudari Parini Yonata dipersilakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi sambungan dari rekan kami sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu bagian asesmen. Asesmen yang kami lakukan dalam modul ajar ini ada dua. Yang pertama adalah asesmen sumatif, yaitu terlampir. Kemudian asesmen formatif. Asesmen formatif di sini yang pertama yaitu dalam bentuk tertulis dengan prosedur dilaksanakan di akhir pembelajaran, jenisnya tertulis, bentuknya adalah isian, menggunakan instrumen soal dan kunci jawaban, di mana soal dan kunci jawabannya adalah terlampir. Kemudian asesmen formatif yang kedua adalah perform. Prosedurnya adalah dalam proses pembelajaran, jenisnya adalah tes, bentuknya adalah perform, menggunakan instrumen rubrik penilaian. Demikianlah presentasi dari saya. Iya baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Saudari Pareni sudah menyampaikan bentuk asesmen yang kita gunakan dalam modifikasi modul ajar ini. Nah, berikutnya terakhir akan disampaikan bagaimana sih bentuk daripada rubrik penilaian dalam asesmen tersebut yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang terakhir yaitu
Saudari Septia Almaida, sebelumnya mohon maaf suaranya mohon diaktifkan ya saudari ini. Dan juga boleh dibantu untuk saudari Nindita untuk men-share screen yang makalah yang ada rubrik penilaiannya kepada saudari Nindita dipersilakan dan juga saudari Septia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian. Pada bagian rubrik penilaian ini, aktivitas diskusi peserta didik, di mana aspek penilaiannya terdiri dari religius, gotong royong, serta bernalar kritis. Di mana dengan pedoman penilaian aktivitas, yaitu dengan indikator bertanya, menjawab, serta kerjasama. Selanjutnya, yaitu pada aspek keterampilan. Pada aspek keterampilan ini, yang akan dinilai yaitu penilaian sikap yang berdasarkan dari penilaian profil pelajar Pancasila. Yang akan dinilai pada bagian ini yaitu bernalar kritis, bergotong royong, serta kreatif. Baiklah, itulah bagian dari rubrik penilaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudari Septia Almeida sudah menyampaikan bentuk dari rubrik penilaian yang kami modifikasi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, itulah tadi penampilan dari kelompok. Dapat kita simpulkan dari sampaikan oleh rekan-rekan tadi, bahwasanya ada beberapa hal yang kami modifikasi dari modul ajar tersebut. Yang pertama dari tentunya dari tujuan pembelajaran yang kami bentuk sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian alat dan prasarana kami modifikasi, kemudian model yang sebelumnya hanya menggunakan model tatap muka, dan di sini kami menambah model PBL, dan juga tentu langkah-langkah pembelajaran yang kami modifikasi, terus asesmen penilaian, dan juga rubrik penilaian yang kami modifikasi dari yang sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok. Lebih dan kurang kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dicek dulu Bu Nindi.